Mengetahui bahwa 1000 tahun budidaya ular bersisik, taktik seperti apa yang akan Anda gunakan untuk menjadi naga? Kakek pernah diserang ular. Dia mengancam kehidupan seluruh penduduk desa. Dia meminta kakeknya untuk membantunya berubah menjadi naga dengan sihir leluhurnya. Namun, setelah kakeknya membaca peruntungannya, dia tidak cukup beruntung. Terlalu sulit untuk terbang ke atas. Agar dia mau membantu kami, ini harus naik. Sebagai hasilnya, ular tersebut berubah menjadi wujud Ruyan Liu. Bersama kakek saya di kuil tanah di pintu masuk desa. Kami telah berbicara satu sama lain sepanjang malam, mengenai bagaimana tepatnya mereka berkomunikasi. Kakek tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya 9 hari kemudian, di desa saya, ada insiden nasional tentang berjalan di atas karang. Ini sebenarnya adalah ular bersisik. Ia mengandalkan kakeknya untuk memilih momen-momennya. Menyala, berhasil berubah menjadi naga. Sejak saat itu, kakek dikenal sebagai penunggang naga, menonjol di dunia Feng Shui. Dia datang untuk menceritakan peruntungannya. Ada banyak sekali pejabat yang memberikan nasihat kepada mereka. Tapi ini adalah hari yang cukup populer. Hal ini juga menarik perhatian rekan-rekannya. Pada suatu hari ketika kakek berada di kuil seperti biasa, selusin atau lebih ahli Feng Shui paling bergengsi di hutan. Ayo kita cari kakek bersama-sama. Mereka merencanakan sebuah taruhan untuk membuat reputasi kakek, termasuk di antaranya. Pemimpinnya adalah Yuan Zidao, yang dijuluki si mulut besi. Yuan Zidao menampar sebuah kotak kayu ke atas meja gantung. Kata Lao Luo dengan agresif, "Jika Anda dapat mengetahui apa yang ada di dalam kotak, tanda utama asosiasi ahli Feng Shui ini adalah milik Anda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi pemimpin kami." Kepala naga adalah penghargaan tertinggi dalam industri Feng Shui. Ini adalah barang impian setiap ahli Feng Shui. Tapi pohon ek bukanlah kekuatan super. Bahkan jika perhitungan kakek akurat, Anda juga tidak mungkin melihat melalui kotak kayu. Melihat keheningan kakek, Gendu dan yang lainnya semuanya tersenyum. Saya pikir saya akan kehilangan wajah kakek saya. Tapi kakek sepertinya tidak peduli dengan tanda kepala naga itu. Dia berkata, tanpa ragu-ragu, "Anda ingin saya bertaruh melawan Anda? Tidak masalah. Tapi Anda harus sedikit meningkatkan taruhannya. Jika Anda kalah, Anda harus mendapatkan cucu perempuan Anda dalam 5 tahun. Datang dan pesanlah boneka untuk cucu saya." Seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Tertawa terbahak-bahak. "Luo, Anda telah menjadi bujangan selama separuh hidup Anda. Anda tergila-gila dengan cucu Anda, bukan? Anak saya belum menikah. Dari mana asal cucu perempuan itu?" Kakek berdiri dengan gusar. "Jika Anda tidak ingin bertaruh, lupakan saja. Saya tidak punya waktu untuk ini. Saya memainkan permainan kekanak-kanakan dengan Anda." Kakek hendak pergi. Karakter Yuan sedang terburu-buru. Dia berkata, "Oke, aku berjanji padamu. Jika saya memiliki cucu perempuan, aku akan membawanya ke sini untuk menikahkan cucumu." Kakek menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Saya khawatir Anda tidak akan bisa menemaninya sendiri. Karena Anda tidak akan pernah melihat hari itu. Yang harus Anda lakukan adalah memberitahu anak Anda tentang hal itu. Cucu saya akan menjadi aset bagi keluarga Yuan Anda untuk membantu Anda melewati hal ini." Setelah mengatakan hal itu, kakek mengeluarkan koin tembaga yang merupakan warisan dari nenek moyangnya. "Saya akan memberitahu Anda sebuah keberuntungan di depan semua orang. Apabila Anda sudah membaca trigram dengan jelas." Kakek berkata tanpa melewatkan satu pun pi untuk api. Untuk seekor burung di dalam kotak burung, api berwarna merah, air berwarna hitam. Ini berarti burung tersebut memiliki garis-garis coklat. Jadi, kotak itu pasti berisi seekor burung pipit. Mendengar jawaban kakek, Origin Road dan yang lainnya semua tampak tidak percaya. Ketika kotak kayu dibuka, saya melihat seekor burung pipit dengan paruh yang melilitnya. Masukkan ke dalam kotak. Hanya ada sepasang mata yang berkaca-kaca. Dari sumbernya, wajahnya tiba-tiba memerah. Namun, ia masih terlihat tidak senang dengan hal itu. Kakek berkata dengan lemah, "Kalau begitu, saya juga akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda dapat melakukan perhitungan dengan benar, dari atas atau Anda, semua penawaran saya diperhitungkan, dan saya akan segera menyegel kesepakatannya. Saya tidak akan pernah membaca nasib siapapun lagi." Yuan Zidao tampaknya melihat harapan untuk membalikkan situasi. "Mata orang tua, Anda ingin saya menjadi apa?" Kakek menutupi burung pipit di telapak tangannya dan bertanya, "Menurut Anda, apakah dia sudah mati atau masih hidup?" Mendengar bahwa wajah Yuan Zidao membiru, tidak bisa berkata-kata. Meskipun burung pipit masih hidup saat ini, tapi hidup dan matinya ada di tangan kakek. Untuk Yuan Zidao, ini adalah pertandingan yang sengit. Yuan Zidao tersesat dalam keheningan untuk waktu yang lama sebelum dia. Akhirnya, kenyataan bahwa ia benar-benar dihancurkan oleh kakeknya. Namun,
hal itu tidak berakhir di situ. Karena taruhan tersebut juga melibatkan cucu-cucu mereka. Meskipun cucu perempuan Yuan Zidao belum lahir, namun ia masih memiliki seorang putra. Hanya masalah waktu saja sebelum kami memiliki cucu perempuan. Namun, kakek hanya seorang diri. Saya bahkan tidak memiliki anak laki-laki atau perempuan. Pada saat itu, seluruh komunitas Feng Shui berspekulasi bagaimana kakek akan mendapatkan cucu dalam waktu 5 tahun. Namun, semua itu tampaknya sudah diperhitungkan oleh kakek. Pada musim gugur tahun itu, kakek sedang membantu orang-orang untuk melihat rumah orang yang sudah meninggal. Kami melewati sebuah pemakaman. Kebetulan ada seorang bayi yang ditinggalkan di pemakaman. Dan secara kebetulan, bayi ini berjenis kelamin laki-laki. Anak ini adalah aku. Kakek dengan senang hati membawa saya pulang dan membesarkan saya, dan menamai saya Luoyang. Dan setelah kalah taruhan, Yuan Zidao, saya sudah yakin dengan kakek. Ketika dia pulang ke rumah, dia sedang terburu-buru untuk merencanakan pernikahan putranya. Dalam pandangannya, merupakan suatu kehormatan menjadi menantu kakek. Menantu perempuannya juga, pada tahun berikutnya, kelahiran anak perempuan yang sukses, bernama Yuan Zdening. Ketika Sining Yuan berusia 5 tahun, Yuan Zidao telah mempersiapkan segalanya. Saya akan datang ke rumah saya untuk pertunangan, seperti yang dijanjikan. Tapi saat itu, sesuatu yang sangat aneh telah terjadi pada keluarga Yuan. Rumah keluarga Yuan tiba-tiba saja runtuh tanpa alasan sama sekali. Dan Yuan Zidao terkena pukulan di kepala oleh sebuah balok. Kehilangan kesadaran di tempat. Keluarga Yuan telah mengunjungi setiap rumah sakit terkenal di negara ini. Tapi Yuan Zidao masih seperti sayuran, jenis koma. Hingga suatu malam di tengah malam, Yuan Zidao tiba-tiba tersadar tanpa peringatan. Kemudian saya berlari ke halaman dan menghela napas ke arah langit. Anda adalah satu-satunya orang yang saya kagumi dalam hidup saya. Diikuti oleh, dia memberitahu putranya, Yuan Ying, tentang pernikahan tersebut. Dan pada tahun ketiga dia mendesaknya untuk datang tepat waktu untuk janji temu. Setelah itu, ia jatuh ke tanah dengan kepala terlebih dahulu, mati. Dengar itu, kakek juga sangat sedih. Bagaimanapun juga, mereka telah berjuang selama separuh hidup mereka. Ini adalah sedikit simpati. Saya bertanya kepada kakek saya tentang hal itu. Apakah karena Anda telah memberikan terlalu banyak informasi dengan meramal nasib orang lain? Begitulah cara kami berakhir di sini. Tapi kakek menggelengkan kepalanya dan berkata, kakekmu, saya telah memberikan lebih banyak informasi daripada yang dia miliki. Saya masih hidup dan sehat. Dia sedang dijebak. Dan Anda adalah satu-satunya orang yang dapat menyelidikinya. Beberapa bulan kemudian, keluarga putra Yuan Zidao, Yuan Ye, datang ke acara pengangkatan tersebut. Keluarga Yuan memiliki banyak uang. Ada lebih dari selusin mobil mewah saja. Kerabat yang datang bersama kami memenuhi halaman rumah saya. Tentu saja, dari mereka, yang paling menarik bagi saya adalah cucu Yuan Zidao, Yuan Sining. Gadis ini tidak hanya imut dan berbicara dengan manis. Hanya dengan mengatakan, saudara. Benih-benih cinta telah tertanam dalam hati kecil saya. Sesuai permintaan kakek, Yuan Sining dan saya saling bertukar liontin giok. Di dalam liontin terdapat sehelai kecil rambut kita. Kakek memakaikan liontin itu di leher saya. Saya diberitahu untuk menjaganya tetap aman. Dia mengatakan bahwa hal ini mungkin akan menyelamatkan hidup saya di masa depan. Pada saat itu, saya tidak memperhatikan apa yang dikatakan kakek saya. Mata saya tertuju pada Yuan Sining sepanjang waktu. Tidak pernah pergi. Sampai konvoi keluarga Yuan melaju kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan apa artinya tersesat. Dan sejak hari itu, kakek mulai melakukan pekerjaan hidupnya. Ajarilah aku dengan sepenuh hati. Sampai saya berusia 18 tahun. Saat itulah saya akhirnya mempelajari semua keahlian kakek. Sebagai hasilnya, kakek mewariskan koin pusaka kepada saya. Dan mengaku telah mencuci tangannya dari dunia. Penarikan diri dari Feng Shui. Hal ini wajar saja pada titik ini. Saya akan bisa melakukan debut, mewarisi jubah orang tua. Tapi inilah hal yang aneh. Kakek lambat membiarkan saya meramal nasib orang. Dan juga situs pembukaannya yang ditunjuk. Kuil di desa tersebut telah disegel. Saya sering bertanya kepada kakek saya mengapa demikian. Namun, kakek hanya menghela napas dan berkata bahwa kesempatan itu tidak menunggu. Meskipun saya tidak mengerti. Namun, tidak ada yang bisa saya lakukan. Kami hanya bisa menunggu kesempatan yang diceritakan kakek kepada kami. Hanya saja saya tidak berpikir, sudah 2 tahun berlalu. 2 tahun kemudian, seorang pemuda mendobrak pintu kuil, dan berteriak jika saya tidak membaca peruntungannya. Dia menghancurkan kuil tersebut. Saya kenal orang ini, namanya Zhang Haosuan. Keluarganya juga merupakan keluarga Feng Shui. Dikatakan bahwa
Kakek bertaruh melawan Yuan Zidao di kuil. Ketika Anda memenangkan kartu utama, kakeknya, Zhang Che, ada di sana. Sebelum taruhan itu, kepala naga selalu berada di tangan keluarga Zhang. Dan Zhang Haosuan datang untuk membuat masalah kali ini. Ini juga tentang pelat kepala naga. Zhang Haosuan mengatakan dengan agresif tahun itu. Kakek Anda memenangkan kartu kepala naga dengan keahliannya. Tapi sekarang dia sudah pensiun. Kemudian lisensi kepala naga harus dikembalikan kepada keluarga Zhang. Kecuali jika Anda bisa menjadi seperti kakek Anda di masa lalu. Memenangkan kartu utama dengan keterampilan nyata. Sejak kakek pensiun, dalam 2 tahun terakhir, ada banyak orang yang tertarik dengan reputasi kakek. Datang dan temui aku. Namun, kakek menolak semuanya. Zhang Haosuan jelas menebak. Saya belum bisa melakukan debut. Itulah mengapa mereka berpikir untuk menggunakan trik ini untuk menghilangkan tanda kepala naga. Tetapi bahkan jika saya memiliki wawasan ke dalam pikiran Zhang Haosuan, tanpa izin kakek, saya tidak bisa meramal nasib orang begitu saja. Saya hanya bisa mengatakan Zhang Haosuan dengan wajah tegas. Saya tidak berminat untuk membaca peruntungan Anda hari ini. Kembalilah di lain waktu, Chang. Haosuan melirik pelat kepala naga yang tergantung di kuil. Berkata sambil mencibir, saya tahu kamu pengecut. Itu hanya karena kakek Anda memiliki reputasi. Sekarang Anda telah mengakui kekalahan. Kemudian serahkan lisensi kepala naga dengan jujur. Jangan paksa saya melakukannya sendiri. Begitu Zhang Haosuan berbicara, beberapa pengawal berpakaian hitam di belakangnya. Mereka mengambil langkah maju pada saat yang bersamaan. Melihat bahwa mereka tidak akan berhenti. Sepertinya hari ini menggantung. Saya harus menyetir. Saya menatap wajah Zhang Haosuan dan bertanya, katakan apa yang Anda ingin saya hitung. Zhang Haosuan tampak seperti punya rencana. Tanggapannya sederhana saja. Cari tahu berapa lama lagi saya harus hidup. Jika Anda telah melakukan perhitungan dengan benar, saya tidak hanya meninggalkan tanda kepala naga. Saya bahkan akan memberikan Anda properti atas nama saya. Mendengar bahwa saya merasa linglung. Ada pepatah dalam Feng Shui yang mengatakan bahwa menghitung kehidupan bukanlah menghitung kematian. Mayat yang digantung, tidak peduli seberapa hebatnya, dan Anda tidak dapat menghitung harapan hidup orang lain. Ini adalah kebocoran. Ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan dalam Feng Shui pohon ek. Melihat keheningan saya, Zhang Haosuan segera memasang wajahnya tidak berani menghitung. Kemudian serahkan lisensi kepala naga. Komunitas Feng Shui masa depan. Tidak ada tempat lagi untuk keluarga Anda. Saya berpikir sejenak mengenai hal ini. Ditanyakan karena Anda ingin menghitung. Saya bisa mewujudkannya. Namun, bagaimana cara memverifikasi bahwa perhitungan saya sudah benar? Zhang Haosuan harus tersenyum dan mengatakan hal sederhana ini. Aku akan mengambil tanda kepala naga terlebih dahulu. Jika Anda benar, sebelum aku mati, wajar jika seseorang akan meletakkan kartu terdepan. Kirimkan dengan properti saya. Mendengar bahwa, pikiran saya pun melayang. Dia memiliki hati yang besar. Jika dia hidup sampai usia 70 atau 80 tahun, bahkan jika aku benar, lisensi kepala naga akan dikendalikan oleh keluarga mereka selama beberapa dekade. Saya tidak menyangka saya akan dijebak dalam laga pertama saya. Saya sedikit kesal pada waktu yang sudah dekat, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Saya harus melakukannya sekarang. Saya mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Berjalan, sambil menggantung di meja, saya mengeluarkan koin yang diwariskan kakek saya kepada saya. Dan kemudian dia menghasilkan banyak uang di depan semua orang. Setelah Anda membaca trigram, saya sangat gembira. Tapi tidak sebelum saya membaca trigramnya. Zhang Haosuan tertawa terbahak-bahak. Naiklah ke trigram ramalan dan katakan ya pada tuduhanmu. Idiom, trigram ramalan adalah untuk disalahkan. Trigram ramalan yang lebih rendah adalah Sundance, angin. Ini adalah kesalahan besar. Angka yang sesuai dengan trigram kan adalah 7. Angka yang sesuai dengan trigram angin adalah 6. Sepertinya saya akan hidup sampai usia 76 tahun. Tanda utama ini. Kami telah memegang kendali keluarga Zhang selama lebih dari 50 tahun. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melepas pelat kepala naga. Dan kemudian pose sang pemenang, berbicara tentang Luoyang. Kita lihat saja apa yang akan terjadi dalam 50 tahun mendatang. Jika saya hidup melewati usia 76 tahun. Kalau begitu, saya akan mengirimkan kembali lisensi kepala naga. Tunggu, aku akan berteriak. Hentikan Zhang Haosuan, yang akan berbalik dan pergi. Kemudian dia berkata dengan sikap acuh tak acuh. Bukankah kakekmu tidak mengajarkanmu sesuatu? Arti dari sepasang trigram. Ini harus ditafsirkan oleh orang yang mengatur heksagram. Saya pikir Anda lebih baik kembali untuk mempersiapkan pemakaman Anda. Apa maksudmu? Zhang Haosuan segera mengencangkan senyumnya. Aku punya tatapan dingin. Saya kemudian menjelaskan kepada
mati demi tugas dan melawan keyakinan sendiri. Angka yang sesuai dengan trigram adalah 6. Jadi, moral dari heksagram ini adalah kematian dalam 6 hari. Dalam 6 hari, Anda akan mati di dalam sumur. Untuk sementara waktu, wajah Xiang Haosuan tidak menentu. Setelah lama terdiam, hampir saja si bocah mencibir. Anda tidak perlu menakut-nakuti saya. Anda hidup di dekade apa? Yah, kecuali di tempat terpencil seperti tempat Anda. Siapa yang punya sumur lagi? Apakah Anda akurat? Kita akan mengetahuinya dalam 6 hari. Setelah mengatakan itu, Xiang Haosuan pergi bersama sekelompok orang. Meskipun kuil itu lolos dari kehancuran, tapi hati saya sakit. Di satu sisi, itu karena Xiang Haosuan menjebak saya, mengambil tanda kepala naga. Di sisi lain, itu karena saya tidak meminta izin kepada kakek saya. Saya akan melakukan langkah pertama saya. Hingga 2 hari kemudian, kakek kembali dari perjalanan bisnis. Saya mengatakan kepadanya tentang tanda ketuk. Saya pikir saya akan dimarahi oleh kakek. Tapi kakek berkata dengan wajah cemberut, "Ini bukan salahmu. Apa yang seharusnya terjadi akan terjadi." Selama beberapa hari ke depan, saya telah memikirkan Xiang Haosuan. Sekarang anak itu masih hidup atau sudah mati. Tapi ini adalah hal pertama dalam karir saya. Akhirnya, setelah 7 hari, seorang pria tua berbaju hitam masuk ke dalam rumah saya. Masukkan tanda kepala naga ke dalam tas craft, letakkan di atas meja, memelototi saya dengan wajah biru. Saya katakan bahwa saya di sini bukan untuk menuduh. Saya di sini untuk menepati janji cucu saya. Tapi kau menginginkan nyawa cucuku hanya karena sepasang heksagram. Saya tidak bisa menerima ini. Cucu saya tidak akan mati sia-sia. Orang tua itu selesai. Dan tanpa menunggu kami untuk merespons, dia hanya berbalik dan berjalan pergi dengan gusar. Saya membuka kantong kertas coklat yang ditinggalkannya. Saya menemukan bahwa itu benar-benar setumpuk akta properti. Sepertinya melon saya menjadi kenyataan. Cheung Ho Hin sudah mati. Kakek bergegas mencari seseorang untuk ditanyai untuk mencari tahu. Jadi itu baru saja terjadi tadi malam. Xiang Haosuan menghabiskan minumannya, berpacu di jalan raya dengan mobil konvertibel. Dia meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Dan dia tidak tertabrak. Ia malah menenggelamkan diri ke dalam sumur pembuangan di pinggir jalan. Saya kira Xiang Haosuan tidak pernah memikirkan hal itu sampai kematiannya. Dia tidak memiliki sumur untuk minum. Tapi ada sumur pembuangan limbah di jalan. Sumur pembuangan adalah sumur. Baru sekarang keberuntungan saya menjadi kenyataan. Kami telah mendapatkan lisensi kepala naga kembali. Tapi kakek masih muram. Dia merokok sebatang rokok kering. Dia berkata dengan wajah serius bahwa Zhang tua ini pendendam. Dia pasti menaruhnya di kepala Anda. Saya harus mewaspadai kebocorannya mulai sekarang. Dan Anda tidak seperti peramal lainnya. Jika peluangnya tidak berpihak pada Anda, sesuatu akan mengetahui keberadaan Anda. Mereka dapat membunuh Anda kapan saja. Anda mengeluarkan liontin dan melihatnya. Liontin giok yang dibicarakan kakek. Ketika saya bertunangan dengan Yuan Xining, keluarga Yuan menitipkannya kepada saya. Saat saya menariknya keluar dari pakaiannya, bertanya-tanya, beberapa retakan telah muncul pada permukaan liontin. Kakek melihat liontin itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia berkata, "Sepertinya apa yang saya takutkan telah terjadi. Bukalah." Saya buru-buru membuka liontin itu. Tempat ini dipenuhi dengan rambut Yuan Xining. Api membubung tinggi dalam kepulan api. Sehelai rambut itu benar-benar terbakar begitu saja. Saya buru-buru memadamkan api di rambut saya. Untungnya, masih ada sedikit waktu yang tersisa bagi saya untuk mengadu nasib. Saya menggunakan sedikit rambut yang tersisa. Saya akan menceritakan keberuntungan Yuan Xining. Saya tidak menyangka akan menemukan satu set kun gua. Anda tahu, kakek telah meramal nasibnya sepanjang hidupnya. Saya tidak pernah bisa mendapatkan kun gua. Ini berarti bahwa Xining akan mengalami kematian kapan saja. Dan mulai hari ini, 4 hari dari sekarang akan menjadi hari yang paling berbahaya bagi Yuan Xining. Tapi apa sebenarnya akhir dari? Sulit untuk membedakannya dari trigram. Saya bertanya kepada kakek, sedikit bingung. Saya telah mengerjakan perintah Xiang Haohuan. Itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Akulah yang seharusnya dihukum. Apa hubungannya dengan Yuan Xining? Kakek mengembuskan asapnya. Jelaskan secara perlahan sebelum Anda menikah. Saya tahu kalian seperti kupu-kupu dan burung lovebird. Kemuliaan dan kemuliaan. Kedua belah pihak menderita. Saya dapat membawa beban Anda, tapi Yuan Xining bergantung pada Anda untuk melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, maka semua usaha saya sia-sia. Saat itulah saya menyadari, di atas meterai kakek, saya tidak tahu kapan ada 3 garis merah. Ini adalah tanda kematian. Saya sedang terburu-buru, memegang tangan kakek dan bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan? Mengapa demikian?" Kakek tersenyum dan berkata yang
Hanya ada begitu banyak yang bisa saya lakukan untuk Anda. Kau ingat trik yang saya ceritakan kepada Anda? Dengarkan dia. Saya langsung mengetahuinya. Agar apa yang dikatakannya tidak sampai ke telinga saya. Kakek mengumpulkan kuku dan rambut saya. Dan kemudian berubah menjadi abu-abu dengan anggur. Dia memiliki aroma saya di dalam dirinya. Makhluk-makhluk ini akan mengira dia adalah saya. Ini adalah seni leluhur kakek untuk mencuri matahari. Saat ini, Ci kakek terkuras habis dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Hanya beberapa jam kemudian, dia hanyalah kulit dan tulang. Pada napas terakhir seseorang, kakek berbaring di tempat tidur. Pegang tanganku erat-erat, katakan dengan suara lemah, di ruang bawah tanah kami, saya telah menyiapkan peti mati saya sendiri. Ketika aku mati, masukkan aku ke dalam peti mati. Makhluk-makhluk itu akan mengira Anda sudah mati. Tapi itu tidak akan kembali menghantui Anda. Saya baru saja selesai menjelaskan hal-hal ini. Kakek meninggal. Air mata saya mengalir deras dalam sekejap. Sambil terisak, saya hanya bisa bersujud sekuat tenaga. Beri dia tumpangan terakhir. Pada akhirnya saya mengikuti kata-kata terakhir kakek saya. Saya menemukan peti mati yang dia bicarakan di ruang bawah tanah. Memasukkan jenazah kakek ke dalam peti mati. Masukkan koin lain ke dalam mulut kakek. Koin ini diberkati dengan kekuatan tantra loka. Ini akan menjaga tubuh kakek agar tidak membusuk. Makhluk-makhluk itu tidak akan bisa mengetahui rencana kakek. Setelah menguburkan jenazah kakek, saya mulai mengemasi barang-barang milik kakek saya. Tapi saya tidak sengaja menemukannya di dalam barang-barang milik kakek saya. Menemukan skala merah. Saya ingat apa yang kakek katakan. Ini terjadi setelah sang ular berhasil bertransformasi menjadi naga. Ditinggalkan oleh kakek sebelum dia pergi. Tidak ada kata tentang apa yang harus dilakukan dengan itu. Tapi saya berhati-hati untuk menyimpannya. Anggap saja ini sebagai pengingat kakek saya. Saya tidak tidur sedikit pun malam ini. Tidak ada yang lain selain kesedihan di hati saya. Dan beberapa pertanyaan lagi. Hal itu baru saja terpikir oleh saya. Ada beberapa hal yang tidak pernah diceritakan kakek kepada saya sampai dia meninggal. Untuk satu hal, hal-hal yang dia sebutkan beberapa kali. Apa saja benda-benda itu? Apa hubungannya dengan saya? Ada. Kakek mengatakan keselamatan Yuan Ximing hanya bisa dilindungi oleh saya. Namun, apa sebenarnya yang kita lakukan? Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dengan ini, fajar yang meragukan. Saya naik bus ke Zhenjiang. 3 tahun yang lalu, sebelum Feng Hua kakek, saya pernah berkunjung ke rumah Yuan bersama kakek saya. Saya mengenal keluarga Yuan dengan baik. Di villa keluarga Yuan, setelah bertemu dengan ayah Yuan Ximing, Yuan Ye, saya langsung memberitahunya. Yuan Ximing akan berada dalam masalah dalam beberapa hari ke depan. Tapi Yuan Ye tidak peduli dengan peringatan saya. Dia sedang santai memoles vas antik di tangannya. Dengan santai ia menjawab bahwa keluarga Yuan kami juga merupakan keluarga Yin Yang. Saya mengenal banyak orang dalam bisnis ini. Bahkan jika apa yang Anda katakan itu benar, saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Bahkan, untuk postur tubuh Yuan Ye yang tinggi dan perkasa, saya tidak terkejut. Meskipun ayahnya, Yuan Zidao, saya diyakinkan oleh kakek saya, tapi Yuan Ye sudah lama berhenti meramal. Sebaliknya, dia menghasilkan banyak uang dari barang antik. Secara bertahap, mereka mulai tidak menyukai orang-orang di dunia Feng Shui. Saya adalah anak desa yang miskin. Di matanya, tentu saja, ini bahkan lebih mengesankan. Meskipun saya tidak peduli apa yang dia pikirkan tentang saya, saat ini, keselamatan Yuan Ximing adalah perhatian utama saya. Saya menghela napas pelan, dengan sabar. Saya baru saja akan melanjutkan dan menjelaskan kepadanya tentang keseriusan masalah ini. Tapi saat itu, pintu villa Yuan terbanting terbuka. Seorang pria paruh baya berusia 40-an tahun. Dia masuk ke halaman dengan raut wajah marah. Setelah melihat seperti apa bentuknya, wajah Yuan Ye segera menjadi malu. Bangunlah dan sapa mereka saat mereka keluar. Saya adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh ruangan. Beberapa saat kemudian, Haruno menemani beberapa orang masuk ke dalam rumah. Harano tersenyum pada Pak Han. Telah terjadi kesalahpahaman. Mari saya jelaskan. Orang yang bertanggung jawab melirik ke arah vas bunga celadan di atas meja. Dapatkan dia di tangan Anda. Ajukan pertanyaan saya dengar vas ini bisa bernilai lebih dari $100.000. Haruno tampaknya memahami apa yang sedang dilakukannya. Wajahnya berubah menjadi hijau. Pak Han, aku sedang mengusahakannya. Tuan Han mendengus dingin. Lepaskan vas bunga tangan dari sebuah. Jatuh ke lantai. Jatuh berkeping-keping. Sekarang Yuan Ye benar-benar tercengang. Anda begitu tinggi dan perkasa tadi. Semuanya hilang. Dia memohon kepada Pak Han untuk berbicara dengannya. Saya sudah mengerjakannya. Pak Han itu sangat kasar. Saya memberi Anda waktu setengah bulan. Siapa yang akan membayar kerugian saya?
Segera setelah itu ia mengambil termos berleher panjang di tangannya untuk dari posisi di mana paviliun berleher panjang ini ditempatkan. Saya bisa melihatnya. Paviliun berleher panjang pasti bernilai lebih dari vas itu. Haruno berdiri di samping dengan wajah pahit. Meskipun sakit hati, tapi saya tidak berani menghentikannya. Han mengangkat paviliun berleher panjang ke udara. Ini bahkan belum menjadi bidikan. Mogok. Ada aura hitam samar yang mengelilingi botol. Itu adalah tanda kejahatan. Aku akan mengingatkannya. Anda tidak boleh menjatuhkan botol. Jika tidak, ketika Yin Qi keluar, pengaruh tidak sehat masuk ke dalam tubuh. Jika tidak, Anda akan sangat sakit, atau Anda akan mengalami nasib buruk selama sisa hidup Anda. Dengarkan aku. Pak Han segera berhenti. Lihatlah saya dengan ekspresi bingung di wajah Anda. Tanyakan siapa anak ini. Kapan gilirannya untuk berbicara? Haruno menyeka keringat di kepalanya. Menanggapi dengan gentar, Pak Han, jangan sampai Anda berada di sisi buruknya. Dia berasal dari Kawaguchi, salah satu keponakan saya. Pak Han sedang sibuk mengembalikan paviliun berleher panjang, dan duduklah di sofa di depan saya, membuka pintu dan bertanya, ada penunggang naga yang luar biasa di Kawaguchi. Tuan Lo, saya mendapat kehormatan untuk diajar olehnya beberapa tahun yang lalu. Manfaat dari, saya tidak tahu apakah Anda mengenalnya. Saya mengenal banyak orang di seluruh negeri yang telah disukai oleh kakek saya. Saya tidak menyangka bahwa ini akan menjadi suatu kebetulan. Saya tidak percaya Pak Han mengenal kakek. Aku bilang padanya, Luo Changlin adalah kakek saya. Tuan Han yang asli bangkit dengan tergesa-gesa. Jabat tangan saya. Jadi, kau yang menyinggung perasaanku barusan. Namanya Han Jim Feng. Pak Han, duduklah. Ayo. Sangat disayangkan bahwa Tuan Lok telah cuci tangan dari dunia. Baik ini atau semuanya. Saya yakin dia bisa membantu saya. Lalu matanya berbinar. Saya dengar Anda telah belajar dari orang tua. Mengapa Anda tidak menceritakan keberuntungan Anda? Memberikan beberapa petunjuk. Menurutnya, dia harus tahu bahwa saya tidak bisa menyetir. Itu sebabnya Anda tidak datang kepada saya. Dia menatap saya dengan penuh harap. Saya menoleh untuk melihat padang gurun. Haruno tidak sabar untuk menyingkirkan wabah ini. Selama kita tidak menghancurkan barang antiknya yang berharga, apapun yang Anda inginkan. Dia buru-buru mengatakan bahwa keponakan saya ini luar biasa. Saya yakin ini akan menyelesaikan masalah Anda. Saya benar-benar ingin dia tahu. Keluarga Luo tidak melakukan ini tanpa alasan. Pak Han, karena Anda sangat menghargai saya. Baiklah, saya akan mencobanya. Han Jim Feng bahkan tidak melihat Yuan Ye. Tarik kursi dan duduklah di depan saya. Jika Anda dapat membantu saya, Tuan Small, saya yakin saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Uang keluarga Loke sulit didapat. Tentu saja saya tidak meramal tanpa alasan. Saya menanyakan tanggal lahirnya. Kemudian keluarkan koinnya. Berkonsentrasi dan buatlah sebuah trigram. Trigram ramalan atas adalah kan. Kembali ke trigram bawah air sebagai perisai. Ini adalah air dan Zekhir. Setelah merenung sejenak, aku bilang pada Jimbo, Han memiliki proyek besar yang berhubungan dengan air. Tapi ada masalah. 3 nyawa telah melayang. Han Jim Feng menampar pahanya dengan penuh semangat. Benar? Anda benar-benar hebat dalam hal ini. Saya rasa dia tidak kalah hebatnya dengan orang tua itu. Han tidak sabar untuk melambaikan tangan pada anak buahnya. Pria itu mengeluarkan seikat catatan dari ranselnya. Letakkan saja di atas meja. Setidaknya ada $20.000 hingga $30.000 dalam uang kertas tersebut. Suara Han Zhanyuan Feng bergetar karena kegembiraan. Saya sudah mendatangi banyak ahli Feng Shui tentang hal ini, Tuan Small. Itu tidak berhasil. Bantu saya memikirkan jalan keluarnya. Aku berkata samar-samar. Dari trigram, Pak Han, terlepas dari kejadian ini, ada lagi yang membuat saya sakit kepala. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Tuan Yuan. Aku menatap Yuan Ye. Dahi Yuan Ye berkeringat. Han Jim Feng mengatakan Anda benar. Itulah mengapa saya berada di sini hari ini. Sudah ada korban jiwa dalam kasus ini juga. Benar, kan? Han menganggukkan kepalanya. Dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Antara Anda dan Tuan Yuan, hal ini tidak akan bertambah buruk untuk sementara waktu. Sedangkan untuk proyek air, jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa menjadi bencana. Wajah Han Zhanfeng menjadi putih. Ini adalah proyek pembangkit listrik tenaga air. Pada hari pertama pemancangan, keruntuhan tumpukan semen. 3 orang tewas tertimpa reruntuhan. Sudah turun selama 7 hari. Saya sudah memikirkan hal ini. Apa yang harus saya lakukan? Mohon pencerahannya, Pak. Aku berkata samar-samar. Ini adalah simbol moderasi dalam segala hal. Tidak disarankan untuk melakukannya secara berlebihan. Menunggu saat yang tepat. Saya sarankan Anda berhenti bekerja selama 17 hari. Kemudian letakkan tiang pancang di tempatnya.
98 meter ke arah tenggara. Pasti akan ada kejutan. Han Zanfeng sangat gembira. Keluarkan tumpukan uang lainnya dan letakkan di atas meja. Ten Small, jika hal ini dapat diselesaikan dengan memuaskan, saya pasti akan kembali lagi dan mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Mengenai apa yang terjadi antara Anda dan Tuan Yuan, hal ini dapat dikesampingkan untuk saat ini. Ketika waktunya tepat, saya mungkin bisa membantu Anda. Itu karena dia terlalu banyak pikiran akhir-akhir ini. Itulah mengapa saya datang untuk melampiaskannya pada Haruno. Kau dengar aku? Dia langsung tersenyum. Tuan Little memegang kata-kata Anda. Saya tidak akan repot-repot lagi dengannya. Ekspresi tidak percaya memenuhi wajah Haruno saat dia melangkah ke samping. Han Jimfeng sangat suka memerintah. Dia menggunakan Haruno sebagai samsak tinju, berbicara kepada saya dengan cara yang baik. Tetapi, ketika Anda menghadap ke lapangan, wajahnya langsung tenggelam. Saya hanya melepaskannya demi Tuan Little. Jangan coba-coba mempersulit pria muda ini, atau saya belum selesai dengan Anda. Haruno mengangguk malu-malu dan berulang kali. Han menatap saya dengan senyuman di wajahnya. Saya tidak akan menghalangi Anda dari bisnis Anda. Ini kartu nama saya. Jika ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya, katakan saja. Dia melengkungkan punggungnya. Serahkan kartu itu dengan hormat. Kemudian dia memimpin anak buahnya keluar dari pintu. Yuan Ye, di sisi lain, tampak seperti sedang mengirimkan wabah. Keluarkan mereka dari halaman. Masuk akal jika dikatakan bahwa saya telah membantu Yuan Ye hari ini. Dia seharusnya berterima kasih kepada saya. Tapi wajah Yuan Ye seperti air. Saya tidak sabar untuk keluar dari sini. Segera setelah dia kembali, dia bercerita tentang Xiao Luo. Keluarga kami juga terampil dalam teknik yin dan yang. Sineat cukup normal akhir-akhir ini. Saya rasa ini tidak seburuk yang Anda bayangkan. Sepertinya dia masih setengah yakin dengan apa yang saya katakan. Saya bertanya kepadanya di mana Snelling berada. Snelling bersekolah di sekolah kedokteran di Zhenjiang. Pergi ke sekolah. Belum kembali. Saya kemudian menjelaskan kepadanya bahwa Yuan Shu, saya mengarangnya untuk sineat. Ini adalah sepasang kun gua yang sangat langka. Kemarahan semakin memuncak. Nyawa Snelling berada dalam bahaya setiap saat. Ekspresi Yuan Ye datar. Jika bukan karena Han Jimbo, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan saya. Saya hanya akan bertanya kepadanya tentang Yuan Shu. Di kolam ikan Anda pagi ini, apakah 2 koi mati? Koi. Haruno menoleh untuk melihat pengurus rumah tangganya dan bertanya pada Liu Tua, apakah Anda melihat ada ikan yang mati saat Anda membersihkan kolam pagi ini? Liu Tua, pengurus rumah tangga, sangat tidak percaya, menanggapi bahwa ada. Itu benar. Kedua koi tersebut telah hidup selama 4 atau 5 tahun. Saya tidak tahu mengapa mereka meninggal bersama di pagi hari. Dia bahkan tidak memberitahu Haruno tentang hal itu. Dan saya seperti melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya menjelaskan bahwa kemarahan itu semakin kuat. Mulai hari ini, koi mati setiap hari. Karena koi adalah ikan Feng Shui. Setelah Feng Shui menjadi buruk, maka mereka harus menjadi orang pertama yang menderita. Tetapi hanya dengan itu saja, Harano masih ragu-ragu. Saya melanjutkan dengan mengatakan Paman Yuan, saya ingin melihat kamar sineat. Haruno sedikit enggan. Kamar perempuan. Tentu saja Anda tidak bisa membiarkan orang asing masuk begitu saja. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan saya darinya. Hal ini memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa dipertanyakan. Kamar Sining, aku yakin kita akan menemukan sesuatu. Haruno baru saja bangun dan berkata, ikuti saya. Kami bertiga keluar dari ruang tamu, langsung ke lantai 1. Kamar Harasaki, letaknya di dekat tangga. Haruno membuka pintu kamar. Seluruh ruangan didekorasi dengan sangat sederhana. Bahkan spray pun berwarna putih. Saya merasa seperti berada di rumah sakit. Ada rak buku di dinding, penuh dengan buku-buku medis. Yuan Ye tersenyum pahit dan mengatakan bahwa Sining terpesona oleh obat-obatan. Saya selalu ingin menjadi seorang dokter. Aku mengangguk. Tetap awasi ruangan. Kun berada di barat daya. Jika ada invasi hantu, itu harus datang dengan cara seperti itu. Ada meja komputer di tempat itu. Saya mencari-cari di lingkungan sekitar. Cukup yakin, terdapat garis yang sangat jelas dari cetakan telapak tangan berwarna hitam di sudut. Jejak kaki itu membentang sampai ke samping tempat tidur Yuan Sining dan menghilang. Bekas cakar terlihat seakan-akan terbuat dari embun beku dan salju. Ruangan itu terasa hangat, namun embun beku dan salju tidak mencair. Yuan Ye juga melihat garis jejak kaki. Dengan ekspresi kaku, jejak kaki ini terlihat seperti burung. Kamar Koskinen sangat sempit, tidak mungkin seekor burung bisa terbang masuk. Saya menggelengkan kepala dan berkata, karena itu bahkan bukan jejak kaki burung. Ini adalah bekas cakar dari sejenis siluman elang. Panjangnya sepanjang jari. Benda itu pasti cukup besar.
Kemarahan baru saja menyatu. Jika Anda menunggu sampai keadaan menjadi sangat buruk, hal ini akan menjadi tidak terkendali. Saya menoleh dan bertanya pada Yuan Ye. Paman Yuan, 1911, penulis dan penyair. Sekarang Anda tahu bahwa saya bukan orang yang mudah khawatir. Buktinya ada di sana. Dia tidak bisa tidak mempercayainya. Kita kembali ke ruang tamu. Dia mencari sejenak dan berkata, Xiao Luo, Anda sangat peduli dengan Sinead. Aku menghargainya, tapi kita bisa memperbaikinya. Saya tidak akan mengganggu Anda. Dia masih memasang wajah penolakan. Jika itu masalahnya, saya juga tidak ingin menempelkannya di pantatnya. Aku akan membuatnya memohon untuk itu. Saya memberinya nomor telepon saya. Paman Yuan, saya menginap di Hotel Aya, nomor 503, hingga 1 minggu. Anda bisa datang dan menemui saya kapan saja. Yuan Ye setuju dengan sembarangan. Saya tahu dari raut wajahnya. Hanya jika benar-benar penting, idiom, sebagai pilihan terakhir. Dia tidak akan pernah mendapatkanku. Saya menyimpan 2 tumpukan uang kertas yang ditinggalkan oleh Han Jim Feng. Kakek hanya memberi saya $1.000. Tidak cukup. Puluhan ribu dolar ini adalah yang saya butuhkan. Saya keluar dari halaman Yuan. Yuan Ye tidak tahu betapa seriusnya hal ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yuan Sining, sudah terlambat untuk menyesal. Kami harus memikirkan hal lain. Kita tidak bisa menunda hal ini. Sining Yuan kuliah di Universitas Kedokteran Zhenjiang. Saat ini sudah lewat dari pukul 2 siang. Dia belum keluar dari sekolah. Saya bergegas naik taksi menuju sekolahnya. Di depan universitas, saya menyuruh pengemudi untuk menghentikan mobil. Ini belum waktunya untuk sekolah. Saya akan menunggunya sebentar. Dan saat itulah hal itu terjadi. Terdengar suara deru mobil. 4 mobil datang dengan kecepatan tinggi. Berhentilah agak jauh. Dipimpin oleh sebuah mobil sport berwarna merah. Saat pintu mobil didorong terbuka, seorang pria jangkung keluar dari mobil. Dia pucat, licin, namun, dia adalah pria yang tampan. Namun, raut wajahnya menunjukkan kualitas yang muram, memerintahkan yang lain untuk menyiapkan semuanya. Jika dia menolak saya kali ini, saya tidak akan berhenti. Sekali lihat dan Anda akan tahu, ini pasti anak dari keluarga besar. Para pria itu menimpali, keluarkan bunga dan lilin dari dalam mobil. Mereka sangat berhati-hati, susun bunga dalam pola berbentuk hati, kemudian nyalakan semua lilin. Suasana yang nyaman, pria itu memegang buket bunga mawar, dengan sebatang rokok di mulutnya, bersandar pada mobil sport, yang lainnya berdiri di sampingnya. Ada yang bilang, Fang Xiao, Anda telah bersusah payah bersamanya, gadis di Zhenjiang yang bisa membuat Anda bekerja sangat keras. Dia adalah satu-satunya. Saya telah mendengar bahwa taring sangat kuat di Zhenjiang. Nama Fong adalah Fong De Wah. Dia adalah seorang playboy yang terkenal. Saya ingin tahu, dia tidak akan melakukan semua masalah ini. Karakter seperti apakah itu? Sekolah akhirnya berakhir. Kerumunan orang berdatangan dari gerbang yang menghadap ke dalam kampus. Anak laki-laki dan perempuan. Melihat proposal yang sangat besar ini, mereka semua terkejut, terutama melihat mobil sport Fang Xiao dan bunga di tangannya. Semua gadis tampak iri. Tidak lama kemudian, kerumunan orang mulai mengerumuni Fang Xiao. Fang Zihua memiringkan wajahnya. Ekspresi puas di wajahnya semakin meningkat. Aku, Fang Zihua, naksir dia. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari saya. Seseorang berbisik di telinganya. Ini dia. Aku melihat ke arah gerbang sekolah. Hanya seorang gadis dengan gaun putih panjang. Dia datang ke arah sini, ditemani oleh 2 teman sekelasnya. Gadis itu memiliki fitur yang sangat indah. Pinggang pohon willow yang ramping bergoyang dengan lembut, idiom, ara, lembut dan anggun. Sepasang kaki yang tersembunyi di dalam rok panjang. Saya langsung mengenalinya. Orang ini tidak lain adalah Yuan Sining. Tidak bertemu dengan Anda selama 3 tahun. Yuan Sining menjadi semakin cantik. Saat itulah saya tersadar. Ternyata gadis yang diincar Fang Zihua adalah Yuan Sining. Fang Zihua memegang buket besar bunga mawar. Berjalanlah ke Yuan Sining. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Nona Yuan, jadilah pacarku. 2 gadis yang keluar bersama Yuan Sining sekaligus mengeluarkan napas kaget, mundur beberapa langkah ke belakang. Alis Willow Yuan Sining sedikit mengerutkan kening Fang Xiao. Bukankah sudah kubilang, saya tidak tertarik dengan hal semacam itu, dan aku tidak akan menjadi pacarmu. Tolong jangan lakukan hal yang tidak berguna ini lagi. Dengarkan dia, ada banyak obrolan di tengah kerumunan. Untuk lamaran pernikahan Fong, sebagian besar perempuan akan membunuh untuk itu. Namun Yuan Sining langsung menolaknya. Wajah Fang Zihua sedikit malu, tapi itu masih belum mati. Nona Yan, aku sangat tulus. Mengapa Anda tidak memikirkannya? Yuan Sining bahkan tidak berhenti. Teruskan, pria tua pemilik rumah. Saya tidak tertarik dengan seorang wanita seperti Anda.
Fang Zihua menceritakan hal ini kepadanya dengan sabar. Ditolak lagi. Kemarahan meluap-luap, menjatuhkan bunga ke tanah. Dia menghindar dan menghentikan Yuan Xingning untuk pergi. Ketika Lu melihat Fang Zihua kehilangan kesabaran, kita semua tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Yuan Xingning tidak merasa terintimidasi olehnya. Saya akan menerimanya jika Anda menginginkannya. Tapi saya punya satu syarat. Dengarkan dia. Tampaknya masih ada ruang untuk negosiasi. Fang Zihua dengan cepat berubah menjadi marah. Nona Smile Yuan. Saya akan menerima tawaran apapun. Anda tidak dapat mengingkari janji Anda. Yuan Xingning mengeluarkan koin $1 dari sakunya. Melempar. Setelah beberapa kali putaran koin, ia jatuh dengan posisi telungkup. Yuan Xingning berkata dengan lemah, jika Anda bisa mengambilnya, saya akan memberikan Anda kata-kata saya. Haha, itu terlalu mudah. Mulut Fang Zihua hampir berair. Bungkukkan badan dan ambil koin itu. Namun yang mengejutkannya, koin-koin tersebut terlihat seperti tertancap pada beton. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Berseri-seri dari telinga ke telinga. Masih belum bisa mengangkatnya. Kerumunan orang yang baru saja mendidih. Tenanglah sekarang. Ini sedikit misteri bagi semua orang. Saya pikir ini sangat lucu. Yuan Xingning sangat nakal. Ini adalah mantra pada koin. Banyak teknik keluarga Yuan yang telah hilang. Tapi Yuan Xingning sedikit banyak telah belajar sesuatu. Fang Zihua tidak tahu apa-apa tentang sihir. Tentu saja Anda tidak bisa menjemputnya. Dia marah. Beberapa tendangan berturut-turut. Koin-koin itu masih tidak bergerak. Apakah Anda sudah mengakui kekalahan? Tuan Fang, jangan ganggu saya lagi. Fang Zihua menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia marah. Tidak punya pilihan lain selain melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Yuan Xingning tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Mencoba keluar dari keramaian. Fang Zihua masih tidak mengalah untuk menghentikannya pergi. Apa yang sedang Anda mainkan? Saya tidak percaya ada orang yang bisa menjemputnya. Jika orang lain bisa melakukannya, saya akan menyerah sepenuhnya. Saya tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Fang Zihua menempel padanya seperti sepotong plester. Ini agak sulit bagi Yuan Xingning. Ini bukan urusan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Tidak ada yang benar-benar bisa melakukan itu. Melihat bahwa Yuan Xingning tidak mengatakan apa-apa, Fang Zihua bahkan lebih senang lagi. Yuan Xingning, kau tidak bisa melanjutkan trikmu lagi, bukan? Jika itu masalahnya, Anda hanya mengambil bunga saya seperti anak yang baik. Dia memberi isyarat. Seseorang menaruh bunga yang dibuangnya di tangannya lagi, dan kemudian bersikeras mendorong buket ke arah tangan Yuan Xingning. Anda harus menerimanya jika tidak. Apa yang terjadi ketika Anda bercinta dengan saya? Saya tidak perlu memberitahu Anda, bukan? Orang ini mengungkapkan dirinya sebagai seorang bajingan. Saya tentu saja tidak bisa melihatnya menggertak di depan saya. Yuan Xingning mengambil beberapa langkah ke depan. Katanya aku bisa menjemputnya. Yuan Xingning seperti menggenggam sedotan untuk menyelamatkan hidupnya. Katakan pada Fong bahwa Anda tidak bisa melakukannya. Itu berarti Anda tidak kompeten. Lihat apakah orang lain bisa melakukannya. Fang Zihua menatapku dengan marah. Sementara itu, mata Yuan Xingning juga tertuju pada wajah saya. Andalah yang mengatakannya. Kata-kata berikutnya tidak pernah keluar. Fang Zihua menatap saya. Dia berkata, pengemis macam apa kamu ini? Beraninya kau datang ke sini dan membuat keributan? Anda memiliki banyak hal untuk dijalani, bukan? Saya bertanya kepadanya apakah apa yang Anda katakan itu penting. Fang Zihua bertanya padaku dengan nada mengancam. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya menggelengkan kepala. Saya tidak peduli siapa Anda. Bahkan raja pun harus menepati janjinya. Itu cukup banyak. Saya ingin menyelamatkannya dan menyenangkan Yuan Xingning. Anda tidak cukup baik. Saya bahkan tidak perlu menjadi pahlawan. Karena dia adalah tunangan saya. Segera setelah saya mengatakan itu, kerumunan orang segera terlihat seperti meledak. Semua orang membicarakannya. Fang Zihua tidak bisa berhenti tertawa. Saya pernah mendengar seekor kodok mencoba memakan angsa. Tapi Anda terlalu banyak bicara. Kau punya wajah. Fang Zihua menoleh dan bertanya kepada Yuan Xingning apakah yang dikatakannya itu benar. Yuan Xingning menatap saya dengan mata berbinar-binar. Saya juga tidak bisa mengalihkan pandangan saya darinya. Saya hanya mengatakan itu untuk membantunya. Yuan Xingning sudah mengerti apa yang saya maksud. Kini, kerumunan orang pun semakin takjub. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Yuan Xingning akan mengakuinya. Fang Zihua mengaum seperti banteng yang marah. Entah itu nyata atau tidak, jika Anda tidak dapat mengambil koin tersebut, saya akan menghubungi Anda kembali. Ini terlalu mudah bagi saya. Aku akan membungkuk. Lucuti mantra di sekitar koin terlebih dahulu. Kemudian dengan hati-hati angkatlah. Saya bahkan tidak mencobanya. Saya yakin saya tidak bisa menangani teknik tingkat pemula ini. Mulut Fang Zihua terbuka lebar.
Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya mengatakan kepada Yuan Xingning untuk tidak berada di sisi buruk mereka. Ayo pergi. Yuan Xingning mengikuti saya ke arah luar kerumunan. Fang Zihua tertegun selama hampir 10 detik. Wajahnya penuh dengan kemarahan yang mematikan. Angry Boy, Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja? Seseorang mematahkan kakinya. Biarkan dia tahu. Dia tidak bisa main-main dengan keluarga Fang. Atas perintahnya, anak buahnya bergegas menuju pantai dengan ganas. Kerumunan orang itu bubar dengan gusar dan terengah-engah. Di kota Zhenjiang, keluarga Fang sangat kuat. Tentu saja tidak ada yang berani menghentikan mereka. Yuan Xingning membisikkan kepada saya, "Terima kasih telah membantu saya. Ini di luar kendali Anda. Anda keluar dari sini. Saya tidak peduli dengan orang-orang ini." Dengan suara pelan, Yuan Xingning berkata, "Tunggu saya, mitra." Dia sudah berjarak sekitar 1 kaki dari saya. Saya bertanya kepada Fang Zihua apakah saya bisa melakukan trik sulap untuk Anda. Fang Zihua mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Jangan bermain-main dengan saya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini." Aku menghitung. Ada 6 orang, termasuk Fang Zihua. Saya mengeluarkan 6 koin dari saku. Katakan kepada mereka bahwa Anda tidak bisa bertahan. Ceritakan tentang tatap muka mereka. Saya tidak tahu apa yang saya maksudkan dengan itu. Fang Zihua mendesak. "Jangan membohonginya. Mari kita lakukan." Para pria itu sedikit ragu-ragu. Menerkam lagi. Saya mengayunkan lengan saya. 6 koin mendarat di waktu yang sama. Koin itu tidak langsung jatuh. Benda itu berputar di atas tanah. Ini seperti giroskop. Orang-orang itu baru saja mendatangi saya. Seolah-olah kamera ini dipegang oleh kekuatan yang tidak terlihat. Berputar-putar dalam lingkaran. Sekarang 6 dari mereka berputar seperti kincir angin. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Faktanya, ini hanyalah salah satu trik uang loke. Ini hanya sebuah trik. Ini lebih dari cukup untuk menangani mereka. Bahkan wajah Yuan Xingning pun dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka telah berputar selama 5 atau 6 menit. Satu persatu, mulut mereka berbusa. Selama koin tidak berhenti, dan mereka tidak akan berhenti. Mereka lemah. Tapi Anda tidak bisa turun. Bahkan Musashi pun harus pindah. Fang Zihua tidak tahan lagi. Mulutnya memohon belas kasihan. "Guru, aku terkesan. Tolong tinggalkan kami sendiri. Saya tidak akan berani menyulitkan Nona Yuan lagi." Saya melihat mereka yang hadir dan bertanya, "Apakah Anda semua mendengar apa yang dia katakan?" Meskipun Fang Zihua tidak tahu malu, tapi di depan mata, Anda tidak bisa menepati janji Anda. Banyak orang yang sudah lama melakukan hal itu, tidak menyenangkan mata. Dan sekarang untuk melihatnya dalam keadaan sialnya, tentu saja ini sangat melegakan. Para pria itu menjawab serempak. Saya hanya melambaikan tangan ketika mendengarnya. Koin jatuh. Sementara itu, dengan suara berdebar, Fang Zihua dan yang lainnya berada dalam kondisi kelelahan, diikuti dengan jatuh ke tanah. Mereka seperti berantakan. Hampir saja saya memuntahkan empedu saya. Wajah Fang Zihua berubah menjadi hijau, menunjuk ke arah saya untuk waktu yang lama sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. "Saya tidak akan mengganggu Yuan Xingning lagi, tapi kalian tunggu aku. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Orang ini, aku tak percaya kau tak mau melepaskanku." Saya berjalan ke arahnya. "Tuan Muda Fang," katanya dengan suara pelan, "saya sarankan Anda untuk sedikit meredamnya. Jauh. Anda telah membuat banyak musuh dalam waktu Anda. Malam ini jam 9.20, seseorang menginginkan salah satu lenganmu. Lebih baik Anda berjaga-jaga." Fang Zihua menatapku dengan mata terbelalak. Saya tidak ingin membicarakannya. Dengan lambaian tangan, koin-koin itu berdiri lagi, dan digulung ke arah bagian dalam pola jantung. Setelah berada di dalam pola, percikan api keluar dari koin. Kembang api dinyalakan. Dengan suara langit yang menabrak tanah, kembang api meledak di udara. Sementara itu, mawar-mawar itu terbakar bersama mereka. Seluruh pola berbentuk hati berubah menjadi lautan api. Fang Zihua dan yang lainnya baru saja melambat. Saya terlalu takut untuk bersuara. Saya baru saja menghampiri Yuan Xingning. Saya mendengar sebuah suara berkata, "Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan." Begitulah cara saya mengetahuinya. Seorang gadis yang keluar dengan Yuan Xingning. Aku menatapmu. Lihatlah saya dengan penuh kekaguman. Aku tersenyum ke arahnya. Kemudian dia berkata kepada Yuan Xingning, "Ayo pergi. Lihat pemandangan ini." Yuan Xingning bahkan lebih terkejut lagi. Saat itulah ia menyadari, teknik dari keluarga Luo kami, ini tidak sebanding dengan keluarga Yuan. Saat kerumunan bubar, Yuan Xingning berhenti di pinggir jalan. "Katakan bahwa aku baru saja mengakui bahwa kamu adalah pacarku. Saya hanya ingin menyingkirkan Fang Zihua. Jangan menganggapnya serius. Dia terlihat seperti ini. Dia seperti ayahnya. Sepertinya dia berasal dari cetakan yang sama.
Mereka semua terlihat seperti dalam penyangkalan. Aku mengangguk. Menjawab, saya datang ke sini untuk memberikan sesuatu. Apa itu? Mata besar Yuan Xingning yang berkedip-kedip menatapku tak percaya. Saya mengeluarkan 5 koin kekaisaran dari ransel saya. Anda selalu bersamanya sepanjang waktu. Jangan lupa, keluarga Yuan memiliki banyak koin 5 kaisar. Anda datang menemui saya di sekolah hanya untuk memberi saya untaian 5 koin kekaisaran. Saya tahu itu seperti ayahnya. Tidak peduli seberapa banyak saya mencoba untuk menjelaskannya. Dan dia tidak akan percaya bahwa saya serius dengannya. Bahwa saya telah melakukan perjalanan ratusan mil. Kirimkan dia kepada Anda. Pasti ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia diberkati dengan keajaiban keluarga Luo. Tentu saja ini bukan tandingan koin 5 digit biasa. Ngomong-ngomong, itu baru saja terjadi. Yuan Xingning juga telah melihat kekuatan teknik Luo Jia. Dia mengulurkan 2 jari yang tipis. Remaslah 5 koin kekaisaran dengan lembut. Dan memasukkannya ke dalam sakunya. Oke. Aku akan mengambil hadiahmu. Ini adalah hadiah kedua bagi saya. Hadiah pertama, begitu dia menyebutnya, itu pasti untaian rambut saya yang terbungkus kantong kertas kuning. Saya sangat lega. Saat ini, dengan suara klakson, sebuah jeep Mercedes-Benz berhenti di sisi jalan. Yuan Xingning mengatakan kepada saya, terima kasih telah membantu saya. Mobil keluarga saya ada di sini. Aku akan pulang. Melihat punggung Yuan Xingning saat dia pergi, aku menggelengkan kepala tanpa daya. Para wanita Yuan tidak menanggapi kata-kata saya dengan serius. Ini sedikit rumit. Kami harus terus mengawasi keluarga Yuan. Saya akan turun ke jalan. Saya ingin naik taksi kembali. Tiba-tiba terdengar suara rem. Sebuah mobil merah berhenti di sebelah saya. Seseorang menjulurkan kepalanya keluar dari mobil. Tanya Pak pesulap sambil tersenyum. Kemana Anda ingin pergi? Saya bisa memberikan tumpangan. Saat itulah saya melihatnya. Ini adalah gadis yang keluar bersama Yuan Xingning. Saya menggelengkan kepala. Tempat saya tidak jauh. Saya tidak akan merepotkan Anda. Gadis itu melanjutkan dengan mengatakan, jangan khawatir. Saya tidak melakukan sulap. Belum lagi membuat Anda cantik. Dia adalah seorang pelawak yang hebat. Raih ke bawah dan dorong pintu hingga terbuka. Membuat isyarat undangan kepada saya. Saya tidak ingin menjadi tidak peka seperti wanita Yuan. Mengangguk ke arahnya. Dan masuklah ke dalam mobil. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan antusias. Dia adalah sahabat Yuan Xingning. Namanya adalah Fei Chen. Saya memberitahunya nama saya. Dan beritahukan tujuannya. Fei Chen mengobrol dengan saya saat dia mengemudi. Semua orang membenci Fang Zihua. Anda telah membantu kami hari ini. Itu benar, Tuan Pesulap. Kapan Anda memiliki waktu juga telah melakukan trik sulap bagi saya. Dia menatap saya dengan senyuman di wajahnya. Wajahnya sedikit memerah. Saya tertawa dan berkata, terlalu banyak sulap yang bisa salah. Kamu sangat lucu. Snenko adalah lelucon bagi seluruh sekolah. Dia memiliki banyak pengikut. Anda menghadapi banyak hal. Saat ini, kami berada di depan hotel. Tunggu sampai saya turun. Philip Chen kemudian pergi dengan mobilnya. Selama beberapa hari ke depan, saya telah mengikuti berita tentang keluarga Yuan. Sebagai salah satu keluarga yang terkenal di Zhenjiang, kisah keluarga Yuan masih menyebar dengan cepat. Keesokan paginya, saya mendengar sesuatu terjadi pada keluarga Yuan. Seseorang meninggal di rumah Yuan. Jenazah pun dibawa keluar. Namun, bukan keluarga Yuan yang meninggal. Sejak hari itu, Yuan Xingning juga tidak kembali ke sekolah. Pagi yang sama di hari ketiga, ada juga mayat-mayat yang dibawa keluar dari rumah Yuan. 2 kalimat kali ini, saya kira saya benar. Saya tidak berada di sana. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Keluarga Yuan memperlakukan saya dengan buruk. Saya sudah pernah ke sana sekali. Tentu saja tidak lagi. Jika Anda datang kepada saya lagi, Yuan juga tidak akan menganggap saya serius. Saya akan menunggunya datang kepada saya. Pada hari keempat, menurut Trigram, hari itu adalah hari yang paling berbahaya bagi Yuan Xingning. Saya baru saja sarapan. Sebuah keributan terdengar dari luar hotel. Saya pergi ke jendela, melihat 5 mobil yang diparkir di depan hotel pada saat yang bersamaan. Saya menginap di sebuah hotel kecil dan sederhana. Biasanya hanya ada sedikit nama besar. Banyak orang berdiri di depan pintu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah mobil berhenti, pintu jeep di depan didorong terbuka. Yuan Ye keluar dari mobil tepat di belakangnya. Ini tidak seperti beberapa hari yang lalu ketika saya melihatnya. Yuan Ye memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ada pemutihan wajah yang terlihat jelas. Ada kegelapan yang menyelimuti. Saat Feng Shui keluarga Yuan berubah, Cinya juga semakin memburuk. Beberapa mobil lain menyusul. Saat itu ada selusin pria berjas. Mereka harus Yuan. Yuan Ye, seorang karyawan keluarga. Saya membawa mereka ke sini untuk mendukung kami. Lihat mereka memasuki toko.
Orang-orang di dalam toko buru-buru menyingkir. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan pintu dari luar ruangan. Aku akan membukakan pintu. Segera setelah Anda melihat saya. Yuan Ye terlihat seperti akan hancur. Pegang lenganku. Dengan wajah pahit, dia berkata, "Keponakan, saya datang untuk meminta bantuan Anda. Anda harus menyelamatkan Sining kali ini." Sebenarnya, saya sedang terburu-buru. Karena kakek yang mengatakannya, hidup saya dan hidup Yuan saling terkait. Tentu saja saya tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Saya mengundangnya ke kamar saya. Duduklah di sofa. Saya menuangkan segelas air untuk Yuan Ye. Apa yang terjadi dengan Paman Yuan? Wajah Yuan Ye menjadi putih. Tampilan angkuh itu sudah lama hilang. Duduklah. Dia sibuk mengatakan, "Xiao Luo, jangan marah pada buku. Terakhir kali itu adalah buku yang salah." Sepertinya dia menyadari betapa gawatnya situasi ini. Hanya saya yang tidak bisa menahannya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Haruno melanjutkan dengan mengatakan, "Koro, saya terkesan dengan Anda. Namun, kakek Sinead telah meninggal dunia. Hal ini selalu ada di dalam benak saya." Dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan karena kakek Yuan Sining, dia tidak akan setuju untuk membiarkan saya dan Yuan membuat bayi. Pro Harano menghela napas sedikit. Saya sebenarnya sangat jijik dengan profesi undertaker. Ayah saya telah menjadi ahli Feng Shui sepanjang hidupnya, dan dia meninggal tanpa alasan. Saya benar-benar tidak ingin Zdening menikah dengan Master Yin yang lagi. Saya khawatir Anda akan pergi dengan cara yang sama seperti kakeknya. Lalu apa yang akan dilakukan Sining? Dia menyuarakan keprihatinannya yang tulus. Secara umum, tidak ada hal baik yang akan datang dari salah satu vagina. Contohnya, meskipun kakek hidup sampai usia lebih dari 70 tahun, ia masih belum mati. Wajar jika dia memiliki kekhawatiran seperti itu. Aku mengerti perasaanmu, Paman Yuan. Namun, kehidupan setiap orang berbeda. Jika aku bisa bersama Sining, saya tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk melindunginya. Mata Haruno berkilauan dengan obsesi hatinya. Ini tidak akan berubah dalam semalam. Dia adalah seorang pengusaha. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Xiao Luo, apa yang terjadi antara kau dan Sining? Bahkan jika saya tidak bisa, dosa adalah anak yang keras kepala. Bisakah Anda membuatnya menerima Anda? Anda sendirian. Dia menunjukkan kartu-kartunya kepada saya. Bahkan, meskipun dia tidak mengatakannya kepada saya tidak akan ragu untuk membantu. Saya bertanya kepadanya tentang Paman Yuan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Haruno tampak agak santai. Saya tidak menanggapi kata-kata Anda dengan serius setelah Anda pergi. Namun, sesuatu yang aneh terjadi malam itu. Di tengah malam, saya terbangun oleh suara drum. Ini adalah jenis musik kuno yang sama dengan yang dimainkan ketika kami mengambil kitab suci. Aku bertanya-tanya, bangun dan pergi ke pintu. Tidak ada tanda-tanda dari band lama. Namun, ia menemukan Sining sedang mondar-mandir di pintu gerbang. Dia pergi dari satu sisi gerbang ke sisi lainnya. Tapi saya tidak bisa keluar rumah. Dia berjalan dalam tidur. Aku mengerutkan kening. Ada sesuatu tentang hal ini. Jadi saya bertanya kepadanya tentang Paman Yuan. Apakah Sinead pernah tidur sambil berjalan sebelumnya? Dia tidak pernah tidur sambil berjalan sebelumnya. Saya bergegas membawanya kembali ke kamarnya. Lalu saya memikirkannya. Saya rasa saya pernah mendengar musik seperti itu sebelumnya. Pada malam kelahiran Sining, saya pernah mendengar suara drum ini sebelumnya. Saya pikir ini adalah pertanda baik. Tidak ada yang bisa menebak. Setelah 20 tahun, drum dan piano dimainkan lagi. Saya rasa ada yang tidak beres. Sisa hari itu, waktu yang sama lagi, drum dan piano lagi. Senin yang sama berjalan dalam tidur lagi. Kali ini dia keluar dari pintu. Saya telah mengalami banyak kesulitan. Kemudian kami akan membawanya kembali ke kamarnya. Saat itulah saya teringat dengan apa yang Anda katakan kepada saya. Saya mengundang Chen dari Jalan Feng Shui. Saya pernah mendengar tentang orang buta Chen. Meskipun namanya Chen Shixia, ini tidak benar-benar buta. Tempat ini masih terkenal di Jalan Feng Shui. Aku akan menyuruh orang buta Chen menjaga pintu gerbang. Pada saat itu, Mai Pole tidak dimainkan lagi. Sinead juga tidak sedang tidur sambil berjalan. Saya pikir itu adalah akhir dari segalanya. Namun keesokan paginya, tapi pria buta Chen telah menghilang. Bahkan telepon pun dimatikan. Saya akan mengirim seseorang ke toko untuk mencarinya. Dia bahkan tidak ada di toko. Saya sedikit panik, mengatur agar lingkungan saya dicari. Ngomong-ngomong soal itu, dia putih seperti spray. Anda seperti memikirkan sesuatu yang buruk. Menemukannya kemudian di taman. Dia bergelantungan di dahan pohon akasia tua, dan itu sudah lama mati.